Warahmatullahi pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sip just in time. Ini sudah ada link presensi. Silahkan mengisi presensi di kolom chat ya. Oke, adik-adik, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Jadi pertemuan kita yang terakhir, coba saya ingatkan lagi dari awal gitu ya. Jadi dari presentasi terkait dengan enabler dan faktor yang pelaksanaan green supply chain, kemudian green procurement, kemudian dilanjutkan oleh green transportation atau inbound atau outbound transportation, kemudian reverse logistik, kemudian sampai kemarin kita bicara tentang teknologi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh informasikan gitu ya, dengan 5 presentasi kemarin itu kita sudah menghabiskan satu chapter buku terkait dengan green supply chain. Jadi di buku green supply chain itu kalau adik-adik mungkin sudah dapat e-booknya juga, yang bukunya yang kita gunakan referensi untuk kuliah kita semester ini, itu sudah mengcover, dapat saya cek dulu ya, ada berapa chapter. Jadi sudah mengcover ya 5 dari walaupun ini 10 chapter, tapi 10 chapter ini sebenarnya seperti yang chapter nomor 1 itu tentang supply chain framework, itu hanya sekedar mengubah mindset kita hari ini. Yang chapter kedua itu shift from traditional to green supply chain. Sebenarnya kita along the way pada saat kita belajar tentang driver supply chain, kita juga sudah membahas itu. Gimana sih pendekatan yang tradisional selama ini seperti apa? Nah, kalau kita mau alihkan ke green itu apa yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya itu. Jadi yang mungkin core tema yang belum kita bahas itu terkait dengan green production dan decision making. Nah, kalau green production sebenarnya sudah ada ranahnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang manufacturing gitu ya, di situ sudah ada konsep yang namanya sustainable manufacturing. Nah, jadi karena sudah 5 chapter sudah dibahas sebelumnya, nah saya akan melengkapi sebagian dari chapter-chapter yang belum dibahas gitu ya. Jadi masih ada, kalau bisa saya katakan yang mungkin terkait dengan tadi selain green production, ditambah lagi terkait dengan decision making. Sebenarnya ada satu lagi green packaging, tapi kan green packaging juga sudah dibahas pada saat kita membahas tentang green transportation. Sebenarnya green packaging ini selalu kaitannya dengan transportation, karena bagaimana kita itu mendesain package dari produknya itu sehingga mudah untuk ditransport. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat kasusnya IKEA, mungkin adik-adik pada tahu ya apa itu IKEA. Jadi itu adalah produser sekaligus juga retail besar untuk produk-produk rumah tangga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konsep logistik IKEA yang yang baru, yang sebelumnya di dunia itu belum pernah ada, itu adalah konsepnya adalah design for logistik. Jadi IKEA itu terkenal bagaimana di awal IKEA itu sudah mendesain barang-barangnya itu, barang-barang rumah tangga atau barang yang dijualnya itu, sehingga itu bisa mengurangi biaya logistik. Jadi mulai dari desainnya itu sudah dipikirkan sedemikian rupa, sehingga pada saat barang itu ditransport gitu ya, bentuknya itu bukan bentuk yang menyebabkan adanya empty space gitu ya. Jadi sedemikian rupa, kalau misalnya nih, saya beli meja gitu ya. Jadi kalau beli meja di IKEA itu selalu sedemikian rupa kita bisa assembly di rumah sendiri dengan mudah gitu ya. Tetapi baik dari sisi transportnya itu bisa dilipat sedemikian rupa sehingga bentuknya compact gitu ya. Tidak ada space lowong-lowong gitu ya. Beda kalau misalkan kita beli furniture gitu dari toko furniture, bentuknya meja ya meja beneran. Kalau di IKEA kan di bentuknya adalah dalam bentuk package gitu ya, dalam bentuk package sehingga nanti baru kita bisa assembly lagi di rumah. Nah itu IKEA sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi mulai dari desain produk dan rupa, pertama memang IKEA ini salah satu pelopor juga supply chain.
Dia selalu memikir bahwa bahan materialnya itu kalau bisa sebisa mungkin itu didasarkan pada second generation. Apa itu second generation? Jadi second generation itu produk yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Jadi apa ya, bisa dikatakan produk bahan bekas gitu ya. Jadi IKEA selalu seperti itu. Jadi kalau bisa itu dari produk second generation, maka dia akan menggunakan second generation. Jadi nanti adik-adik mungkin akan mengenal juga ada yang third generation, ada fourth generation. Jadi setelah penggunaan, uh, jadi misal contoh nih ya, saya menggunakan saya menggunakan minyak kelapa gitu ya. Jadi minyak kelapa itu adalah first generation. Kemudian minyak kelapa saya pakai untuk menggoreng. Nah, sisa bekas minyak goreng itu namanya second generation. Nah, second generation minyak goreng tadi itu bisa saya gunakan sebagai bahan baku untuk biodiesel gitu. Nah, nanti dia menghasilkan produk lagi. Nah, produk itu bisa dipakai untuk bahan baku lagi enggak? Nah, jadi itu yang namanya first, second, dan seterusnya. Nah, itu konsep IKEA. Jadi selalu menggunakan bahan baku, raw material itu seminimal, setidak meminimalisir generation. Sehingga itu konsep pertama. Kemudian yang kedua, untuk terkait dengan greennya, dia akan selalu menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Jadi IKEA itu sedemikian rupa menggunakan transportasi yang menghindari transportasi udara, kecuali bila itu sangat terpaksa sekali gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, jadi biasanya tidak menggunakan udara, sehingga yang dilakukan IKEA itu adalah dia mendesain barangnya itu sedemikian rupa, space-nya compact dan beratnya tuh ringan. Gimana beratnya tuh ringan? Berat berat barangnya itu kecil gitu ya. Beratnya di bahasa Indonesia tuh kadang beratnya berat, jadi susah juga bahasanya. Weightnya itu kecil gitu ya, sehingga itu tidak menambahkan load pada transportasinya gitu. Dan kemudian yang ketiga, konsep IKEA yang terkenal itu adalah uh, internalize the externalize the internalities. Jadi cara IKEA mengurangi biaya itu selain menggunakan tadi konsep tadi, itu adalah harusnya biaya-biaya yang di cover IKEA itu diserahkan di konsumennya. Jadi tadi seperti konsep externalize the internalities gitu ya. Jadi kayak misalkan konsumennya aja yang assembly. Jadi IKEA tidak perlu menyediakan orang yang mengassembly untuk kita gitu ya. Jadi bisa mungkin produk itu bisa diassembly sendiri oleh konsumennya gitu. Ini jadi agak belandang lagi ke IKEA ya, karena memang IKEA ini adalah contoh yang sangat bagus sekali gitu ya terkait dengan logistik. Oleh karena sampai sekarang salah satu kunci mengapa IKEA itu berkembang itu adalah IKEA itu mampu memberikan produk-produk yang fungsionalitinya tinggi. Jadi kalau kita perhatikan itu desain IKEA itu kan sangat multifungsi ya. Misalkan meja itu bisa dipakai untuk meja kerja, kadang jadi meja hias, kadang jadi meja dapur, misalkan seperti itu. Atau misalkan barang-barang lain bisa dipakai untuk fungsi A, fungsi B, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena itu memang kunci desain dari IKEA. Dan yang kedua itu adalah menggunakan material yang second generation, dan kemudian mendesain yang rupa sehingga bisa green gitu ya. Jadi tidak memberikan beban terlalu banyak untuk transportasi, karena memang pastinya untuk furniture itu biaya paling besar itu adalah biaya transportasi gitu ya. Jadi mereka berpikir bagaimana mendesain itu supaya compact, space-nya tidak banyak dan tidak berat. Nah, artinya kan akhirnya kesananya bahan bakar yang digunakan itu kan jumlah frekuensi transportasi tidak besar, dan jumlah bahan bakar karena loadnya relatif ringan itu jadi tidak terlalu berat. Jadi jumlah bahan bakarnya lebih kecil dibanding yang biasanya. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah ya tadi strategi bahwa externalize the externalize the internalities. Jadi beberapa proses-proses yang bisa dilaksanakan di konsumen ya biarin aja konsumen yang mengerjakan, itu akan mengurangi biaya IKEA. Sehingga kalau ada diperhatikan di sini itu ada salah satu beberapa kunci kenapa IKEA itu bisa menjual barang yang bagus gitu ya, multifungsi. Jadi kalau dibilang kualitas ya kualitasnya mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan barang-barang mewah
dalam tanda petik barang-barang furniture mewah yang lain gitu ya. Tetapi intinya kualitasnya intinya memenuhi standar minimal lah. Tidak terlalu bagus tapi standar minimal telah dipenuhi. Tetapi biayanya itu jauh lebih murah daripada barang-barang yang kasarannya dalam kelasnya gitu ya. Sehingga inilah kunci IKEA, kenapa IKEA selalu berkembang. Nah, jadi sebenarnya saran saya untuk kedepannya, ini adik-adik itu bisa mencari gitu ya. Tadi kalau saya perhatikan beberapa chapter yang sudah dibahas di beberapa minggu kemarin, itu sudah ada beberapa case yang bisa digunakan sebagai bisa dipelajari ya terkait dengan penerapan green supply chain. Namanya saran saya ke depannya, kalau adik-adik memang tertarik untuk bidang green supply chain ini, adik-adik bisa mencari case-case yang lainnya gitu ya. Case-case yang lainnya yang mungkin itu adalah bisa memberikan inspirasi bagaimana mengimplementasikan green supply chain terutama untuk kita di Indonesia yang sebagian besar itu masih menerapkan traditional supply chain. Nah itu ya. Jadi itu kemudian saya balik lagi ke tadi beberapa chapter yang ingin saya bahas. Jadi yang pertama terkait supply chain framework. Jadi mungkin saya share aja ya. Ini saya share di Word aja. Saya nggak bikin PPT soalnya ya. Nah, udah lihat semua ya. Jadi ini framework kita terkait dengan supply chain gitu ya. Jadi sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang definisi ya. Jadi definisi sebelum kesini deh saya bahas sedikit tentang definisi. Jadi sebenarnya dalam supply chain itu kita mengenal ada beberapa definisi ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan jadi yang pertama itu adalah terkait dengan green supply chain atau kita mulai dari yang paling awal deh. Jadi yang pertama itu traditional supply chain. Traditional supply chain itu sebenarnya kalau kita lihat kalau kita mulai dari awal sekali itu sebenarnya kalau kita dari evolusinya itu pertama kali yang berkembang itu adalah military logistik. Karena memang itu adalah untuk keperluan perang. Nah kemudian diadopsi oleh komersial gitu ya. Makanya jadi kadang-kala kita gunakan istilahnya adalah komersial logistik atau komersial supply chain. Nah ini yang biasanya kita kenal dengan yang namanya traditional supply chain. Itu di sini karena memang teori ini akan jadi sangat berkembang pada saat banyak sekali industri-industri gitu ya menerapkan supply chain ini karena semakin banyaknya, semakin kompleks sistem produksi kita gitu dan tuntutan demand dari konsumen yang sangat dinamis dan cepat gitu ya, sehingga ini menyebabkan terjadinya perubahan atau shifting dari yang awalnya itu menggunakan strategi in-house gitu ya. Kemudian menggunakan strategi outsource. Nah, terutama untuk yang strategi outsource, karena salah satu keuntungan kalau kita mau mengadakan strategi outsource itu adalah bahwa kita akan bisa fokus pada core competence bisnis kita gitu ya. Sehingga disinilah peranan supply chain itu menjadi akan sangat tinggi gitu, karena kita juga karena kita ingin core sehingga kita harus connect dengan berkolaborasi dengan pihak yang lainnya. Misalkan yang paling pertama kali dilakukan itu adalah dengan menggunakan konsep 3PL gitu ya. Jadi kita mengoutsource untuk proses transportasinya. Jadi transportasi tidak dilakukan sendiri tapi dilakukan oleh 3PL. Kemudian ini juga berkembang sampai ke proses desain dan juga sampai ke sharing informasi atau yang kita namakan dengan istilah 4PL. Jadi ada istilah 3PL, third party logistik, ada istilahnya fourth parties logistik. Yaitu kalau di sistem informasinya. Nah, dari situ maka karena berkembangnya itu kebanyakan di komersial gitu ya, sehingga muncullah ya tadi ya
ini punya strong teori terkait dengan komersial logistik atau yang kita namakan dengan istilah di buku ini adalah tradisional logistik. Nah, dengan seiring berjalannya waktu dengan perkembangan yang supply chain sesuai dengan kebutuhannya, maka muncullah ada yang namanya green supply chain. Kita bahas yang kemarin ya. Jadi, definisinya adalah bahwa dalam merancang gitu ya. Jadi kita gunakan istilah supply chain ya. Jadi perencanaan, kemudian implementasi dan pengoperasian, tadi aliran barang, informasi dan keuangan dari point of origin sampai point of consumption, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan meningkatkan profitabilitas dari seluruh stakeholder di supply chain. Nah, kalau di green supply chain adalah dengan mempertimbangkan 1 plus aspek lingkungan. Nah, itu yang membedakan antara tradisional supply chain. Nah, tetapi ternyata dengan menerapkan aspek lingkungan saja itu tidak cukup gitu ya. Jadi muncul kemudian, walaupun kita nggak bahas di sini ya, tapi ya tambahkan sebagai kawasan gitu ya. Jadi muncullah adanya sustainable supply chain. Jadi kalau ditanya apa bedanya antara sustainable supply chain dengan green supply chain, sustainable supply chain itu skopnya lebih luas gitu ya. Karena dia tidak hanya membahas aspek lingkungan, tapi di sini juga selain aspek lingkungan itu juga dibahas tentang aspek sosial. Jadi kalau kita lihat di awal, komersial logistik itu kan yang dibahas itu ekonomik ya, finansial ya, atau profit lah kalau kita bilang ya. Ini bahas profit. Kemudian di sini nambah bahas planet gitu ya. Nah, kalau di sini bahas sustainable ditambah dengan people. Jadi makanya istilahnya adalah supply chain, sustainable supply chain. Jadi kalau dibilang supply chain yang sustainable itu adalah kalau dalam perancangan dan seterusnya tadi saya bilang itu melibatkan ke semua aspek. Jadi aspek profit, planet, dan people. Nah, kalau yang green supply chain kemarin kita baru bahas intinya kita pertimbangkan aspek lingkungannya kan gitu. Nah, sekarang sebelum saya menuju ke framework di atas, detail untuk green supply chain, saya mau cerita sedikit evolusinya gitu ya. Jadi evolusinya itu dimulai dari pada saat kita konsep, maksudnya evolusi dari konsepnya. Jadi pada saat komersial logistik gitu ya, di mana peran penekanannya itu pada profit, maka yang intervensi yang dilakukan itu adalah bagaimana kita membuat proses dalam supply chain saya itu terstandarisasi, ya kan? Jadi kita mulai awalnya itu dari standar, kita bisa standar, kemudian dengan adanya berkembangnya juga terkait dengan quality management gitu kan ya. Jadi bagaimana kita itu memastikan bahwa proses yang ada dalam supply chain saya itu intinya saya tidak akan nunggu barang itu sampai rusak. Jadi intinya saya ada quality control gitu ya. Jadi saya akan pastikan bahwa setiap proses dalam supply chain saya itu tidak ada waste gitu ya. Pada saat itu kan mikirnya waste itu hanya untuk profit loh ya gitu ya. Nah, kemudian muncullah adanya lean yang kita namakan dengan lean supply chain. Jadi menggunakan istilah tadi waste. Walaupun at the end kemudian muncullah bahwa waste itu kan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi atau mengurangi biaya atau meningkatkan profit gitu ya. Tapi itu juga bagus untuk planet kita gitu ya. Nah, jadi yang awalnya dari standar, kemudian supply chain, strategi supply chain itu mulai lean. Jadi semua waste yang tidak guna itu mulai dikurangi. Tujuannya adalah kalau masih komersial ya tujuannya profit saja. Tapi kalau sudah sampai green supply chain ya sudah mempertimbangkan adanya aspek lingkungan itu. Nah, setelah itu lean tidak cukup seperti yang kita alami pada saat kita saat ini ya pandemi ya. Di mana di salah satu bisa katakan titik dalam supply chain kita atau bisnis proses dalam supply chain kita itu terganggu atau terdisrupted gitu ya. Sehingga pendekatan berikutnya itu adalah kita tidak hanya membangun supply chain yang memenuhi standar dan lean, tetapi juga supply chain yang kita namanya agile gitu ya. Supply chain yang agile. Jadi setiap ada disrupsi supply chain kita itu
oke lah terganggu sedikit tetapi bisa recover dengan lebih cepat, bisa merespon dengan lebih cepat atau punya daya tahan untuk tidak terdisrupted itu pasti, tapi tidak untuk tidak apa namanya down untuk tidak dikalahkan, broke supply chain maksud saya. Jadi untuk tidak putus gitu ya. Nah, di sini akhirnya karena dua hal yang penting ini sehingga muncul ada pendekatan baru yang dinamakan dengan Lean Agile Supply Chain. Nah ini, jadi ini makin lama makin kompleks ya supply chain itu ya. Apalagi kan sekarang kalau saya bilang turunan dari green supply chain lagi, itu ada istilah yang namanya city logistik. Jadi apa itu city logistik? City logistik itu di green supply chain. Jadi tapi fokusnya itu adalah di perkotaan dan logistik biasanya adalah untuk pengiriman barang di perkotaan. Jadi bisa dikatakan bolehlah misalkan ambil fungsi transportasi karena memang transportasi yang paling dominan di sini. Jadi freight transport yang dominan di perkotaan. Kenapa kok kota ya? Karena memang kota itu padat penduduknya, kemudian paling sering terjadi macet. Itu kan menyebabkan adanya isu terkait dengan lingkungan. Jadi makanya tadi saya balik lagi turunan dari green supply chain itu adalah city logistik. Nah dari sini city logistik ini juga berkembang gitu ya. Ya itu oke lah sudah dalam keadaan normal itu bisa jalan kasarnya bisa lean gitu ya. Tetapi siapa tahu sekarang dengan adanya semakin banyaknya bencana ya. Jadi itu sebagaimana gitu ya. Jadi kalau terjadi disrupted dalam bentuk entah itu bencana yang disebabkan karena tangan manusia atau bencana yang disebabkan karena alam, itu bagaimana kita itu bisa bertahan dengan itu. Nah, muncullah lagi adanya konsep yang namanya humanitarian logistik. Jadi logistik yang dikhususkan untuk menangani adanya bencana. Jadi beda ya antara humanitarian logistik dengan healthcare. Nah, kalau healthcare itu biasanya lebih supply chain untuk obat-obatan dalam under normal condition. Jadi juga bisa masuk di situ sebenarnya gitu. Cuma produknya saya nanti yang city logistik itu biasanya produk-produk yang adik-adik sering beli di online shopping lah gitu ya. Jadi apapun produknya yang penting adalah urban freight di perkotaan. Nah kalau itu produknya adalah farmasis dan alat kesehatan lain maka itu namanya healthcare. Nah dalam kondisi tertentu ada konsep tadi humanitarian itu apabila terjadi dalam disaster circumstances. Jadi dalam kondisi disaster yang kita itu nggak bisa memprediksi lah kasarannya seperti itu. Jadi tidak normal kondisinya. Nah disinilah sebenarnya kalau dari city logistik itu yang dikejar itu lean, sementara yang humanitarian itu yang dikejar itu agile gitu ya. Jadi bagaimana setelah supply chain kita itu terdisrupted, maka supply chain kita itu bisa balik kembali dengan cepat gitu atau bisa merecover, bisa merespon, bisa bertahan atau mungkin nanti bisa merecover dengan cepat. Nah dari sini adik-adik bisa punya bayangan ya sebenarnya konsep supply chain itu selama ini kan ya karena mungkin adik-adik sudah belajar bisa dikatakan 20 tahun ya sejak pengembangan konsep supply chain itu sendiri karena supply chain itu kan tahun 2000-an, nah sekarang udah 2020 sehingga adik bisa melihat dalam waktu 20 tahun itu perkembangannya sudah sangat luar biasa. Nah saya nggak tahu nanti ke depan lagi 10 tahun lagi nanti perkembangan supply chain itu kayak apa gitu ya. Nah karena di sini makanya kenapa saya sengaja yang untuk S1 memang fokusnya itu lebih ke konsep supply chain, tapi kalau S2 itu saya kejar adalah karena saya asumsikan bahwa adik-adik sudah dapat sufficient background terkait dengan konsep supply chain sehingga sekarang malah S2 itu membuka wawasan gitu ya. Bagaimana kedepannya itu supply chain itu akan berkembang gitu. Nah tadi sudah saya jelaskan yang sudah berkembang so far seperti apa. Nanti untuk kedepannya tebakan saya itu lebih ke yang bagian terakhir kemarin waktu kita bahas terkait dengan teknologi. Jadi supply chain nanti berkembang itu dengan menggunakan sangat kental dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Nah, so far sekarang kita sudah mengenal adanya yang namanya, jadi kita gunakan data analytics
untuk decision making di supply chain, adik-adik sering dengar adanya business intelligence gitu kan ya. Tapi saya lebih kalau dalam konteks supply chain itu digunakan istilahnya yang paling umum itu adalah supply chain analytics. Nah, ini nanti juga bisa berkembang lagi gitu ya, menjadi apa namanya? Saya kok lupa istilahnya. Terkait dengan IoT gitu ya. Kalau yang supply chain analytics itu adalah kita gunakan data gitu ya untuk menganalisis. Nah, tapi nanti ke depannya itu adalah kita juga menggunakan teknologi yang terkait dengan perkembangan IoT-nya sendiri. Oh, namanya adalah baru ingat saya. Namanya adalah physical internet. Kalau adik-adik nggak tahu apa itu physical internet, silahkan browsing yang ada, misalkan browsing di YouTube atau apa, di situ adik-adik bisa membayangkan supply chain kita mau dibawa ke physical internet seperti itu. Nah, jadi mungkin sekedar ilustrasi contohnya saja kayak email ya, kita kirim email kemudian email itu sampai ke orang lain. Nah, itu kan menggunakan internet ya. Nah, itulah kita bayangkan supply chain itu kayak gitu, cuma emailnya itu diganti barang. Nah, bisa bayangkan ya. Nah, kalau mau detail deskripsi lebih detailnya mungkin bisa browsing sendiri. Oke, saya balik lagi. Gak kerasa kalau sudah setengah jam ya. Oke, saya balik ke tadi green supply chain. Nah, di sini, so far kita udah belajar ini adik-adik ya. Jadi kita sudah belajar tentang drivers dan enablersnya dan juga faktor-faktor penghambatnya gitu kan ya. Dan kemudian kita juga mempelajari beberapa komponen yang ada di sini. Jadi dalam green supply chain itu komponen yang perlu kita perhatikan kalau yang di komersial logistik ini sudah ada gitu kan ya. Ya kan ya. Jadi manajemen mulai kita dari merencanakan, kita mengeksekusi, kemudian kita mengoperasikan dan memonitor bisnis proses yang ada dalam supply chain. Itu yang kita namakan dengan supply chain management. Itu sudah di komersial sudah ada. Nah, sekarang di komersial untuk ini sudah ada belum? Jadi players atau main roles di supply chain yang tradisional sudah ada. Cuma yang membedakan untuk green supply chain itu adalah juga ada players atau players yang terkait dengan closed loop ini. Jadi closed loopnya closed loop di mana? Dimanapun. Jadi kalau closed loop itu bisa di raw material, bisa diproduksi, bisa ditransportasi, atau mungkin nanti closed loopnya tuh mulainya dari produk jadinya, jadi produk return. Atau mungkin dari retail ada produk yang gagal, produk return juga dari produk return dari konsumen, produk return dari retail, atau mungkin produk return di produsen, atau mungkin ya tadi penggunaan material yang waste dari supplier kemudian di reuse kembali. Nah, itu yang sudah ada dalam tradisional, cuma kita perlu tambahkan adanya closed loop untuk green supply chain. Nah, yang tidak ada di komersial itu adalah yang ini. Yang ini dua konsep ini dalam green supply chain itu harus ada. Jadi yang pertama adalah kemarin kita sudah juga bahas tentang green logistik kan ya gitu ya. Jadi dalam green supply chain kita juga harus tidak hanya memperhatikan produk gitu ya, tetapi juga kita perhatikan adalah services gitu ya. Karena ingat salah satu konsep yang mendasari green supply chain itu adalah life cycle thinking, di mana orang itu melihat life cycle thinking, salah satunya seperti yang kemarin saya jelaskan, adalah kita melihat sesuatunya itu dalam boundary yang lebih luas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melihat produk itu bukan dari sisi produknya. Jadi seperti yang saya jelaskan, kita lihat kursi, itu jangan lihat kursinya, tapi kita lihat fungsi dari kursinya. Sehingga ya tadi kalau kita sudah sadar bahwa yang penting itu adalah services rather than product, maka ya tentu saja kita akan menggunakan produk itu sebisa mungkin selama mungkin kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita namakan green gitu ya. Tapi kalau kita sering lihat produknya, kalau artinya lihat produknya kan jadinya sering ganti-ganti gitu ya. Walaupun sebenarnya kita ganti dengan produk yang sama yang punya fungsi yang sama kan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara mindsetnya kita adalah di fungsi gitu ya, servicesnya, maka yang kita jadikan referensi itu adalah fungsi. Jadi kita nggak perlu ganti produk selama fungsi dari produk itu masih bisa kita ambil. Nah, gitu.
Nah itu yang mendasari itu, dan juga service yang mensupport adanya green logistik. Jadi terkait dengan recollection gitu ya. Jadi pengambilan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai, kemudian pengolahannya, treatmentnya. Nah itu yang harus ada di green supply chain. Dan yang terakhir itu adalah metode assessmentnya. Jadi untuk memastikan apakah bisnis proses saya, produk saya itu benar-benar ramah lingkungan atau tidak. Nah itu kita butuh pendekatan lain yang kita namakan dengan life cycle assessment. Yang itu ya memang tidak ada di um, commercial supply chain. Jadi selama ini commercial supply chain kan hanya ngitung untung rugi kan ya, tapi tidak melihat bagaimana dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produk. Nah dalam green supply chain itu menjadi wajib. Makanya kemarin di salah satu presentasi itu juga membahas tentang life cycle assessment. Kalau nggak salah di bagian green logistik ya. Nah ya, jadi itu ya pertanyaan pertama sudah terbahas, chapter pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sama juga sekaligus yang kedua itu from traditional supply chain to green supply chain sudah saya bahas tadi. Kemudian untuk yang green production sebenarnya mungkin kalau saya boleh katakan green production itu di sustainable manufacturing itu ada 3 konsep gitu ya. Jadi saya hapus dulu aja ya. Jadi ada 3 konsep yang digunakan di green manufacturing. Jadi kalau kita mengenal adanya segitiga sustainable manufacturing gitu kan ya. Jadi yang pertama itu adalah material, kemudian yang kedua biasanya kan kita kalau kita buat produk dan kemudian kita mentransformasi produk itu menjadi produk yang baru gitu ya, kita kan pasti butuh material. Nah kemudian yang selain material yang kita butuhkan apa? Energi, ya kan? Selain itu untuk mentransformasi produk kita butuh satu lagi apa namanya? Teknologi. Nah ini sebenarnya tri, uh, apa namanya? Triangle sustainable manufacturing. Jadi kalau kita menggunakan green production artinya adalah kita pilihlah material yang ramah lingkungan. Yang kalau bisa itu adalah ya tadi ramah lingkungan itu kalau bisa adalah material yang bisa direuse kembali gitu ya. Atau kita gunakan yang 3R ya. Jadi kalau bisa kita gunakan material yang sedikit, kita gunakan sesedikit mungkin. Jadi kita mulai dari minimize gitu ya. Kalau nggak bisa minimize, maka material yang sudah dipakai itu bisa kita pakai lagi, reuse tanpa harus ada proses yang lainnya, tanpa ada proses treatment gitu ya. Nah kalau tidak bisa ya sudah mungkin kita perlu melakukan proses treatment yang kita namakan dengan recycle. Jadi kita ubah produk yang tadi yang sudah tidak terpakai, kita pilihlah material sehingga material itu nanti kalau sudah tidak terpakai itu bisa dipakai untuk hal yang lain lagi dengan cara recycling. Nah, atau yang terakhir itu adalah recovery. Jadi memilih material yang mudah yang bisa untuk diambil kembali. Ya, entah nanti itu bisa dipakai sebagai raw material. Kalau recycle kan jadi material baru ya. Kalau recovery itu bisa dijadikan sebagai raw material atau bisa dijadikan sebagai penggunaan yang lainnya. Jadi poinnya di situ. Nah, terkait dengan energi ya, sustainable production. Untuk energi itu yang penting adalah ya tadi kita gunakan yang renewable energy, renewable and clean energy. Jadi kita gunakan energi yang dari sumber yang renewable dan energi itu adalah ramah lingkungan. Sama halnya juga dengan teknologi yang kita gunakan di sini. Jadi teknologinya adalah kita pilih yang teknologi ramah lingkungan, yang artinya di sini adalah teknologi yang memiliki efisiensi yang tinggi. Artinya adalah pada saat dia mengkonversi yang dari raw material menjadi final product gitu ya, itu hampir semua raw materialnya itu bisa terkonvert menjadi produknya. Jadi yang memiliki efisiensi yang tinggi. Jadi ini konsep dari green production atau yang 3 konsep dari sustainable manufacturing. Oke, nah kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan decision making gitu ya. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah
belajar sebelumnya di Pak Arief gitu ya. Jadi terkait dengan supply chain drivers gitu ya. Jadi apa saja sih yang menjadi drivers itu ada 6. Nah, salah satu dari supply chain drivers itu adalah information. Nah, kenapa kok kita butuh information? Karena information itulah yang akan kita gunakan untuk decision making. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat mulainya itu kan dari kita kolek. Jadi dengan IT. Jadi kalau untuk yang supply chain drivers information, sebenarnya ya ini sudah kita bahas di pada saat tadi presentasi setiap minggunya gitu ya. Cuma mungkin nggak sadar aja gitu ya. Jadi dalam supply chain information, supply chain drivers information itu kita membahas terkait dengan data itu sendiri, kemudian teknologi atau yang kita namakan dengan IT-nya. Jadi teknologi yang kita gunakan untuk capture data dan mengolah data. Mengapa demikian? Karena data itu di-capture, begitu data itu di-capture, kayaknya nih mati. Jadi begitu data itu di-capture, data itu kita olah menjadi informasi, ya kan? Nah, informasi ini yang nanti kita gunakan untuk decision making. Nah, dari semua ini, enablernya itu adalah ya tadi ICT. Ini adalah enablernya. Yang kita usahakan itu adalah data, enablernya adalah ICT. Nah, terkait dengan dalam supply chain kita mengenal ada 3 level decision making hampir di semua supply chain drivers. Jadi yang pertama itu adalah level strategis. Kemudian yang kedua itu adalah level tactical, dan yang terakhir itu adalah level operasional. Jadi mungkin membayangkannya saya kasih ilustrasi aja. Kalau level strategis itu keputusan yang diambil, tapi dalam durasi waktu yang cukup lama, misalkan dalam waktu di 5 tahun atau 10 tahun. Karena memang impactnya lama gitu ya. Sementara operasional itu adalah keputusan yang kita ambil setiap harinya. Jadi dalam daily basis. Sementara tactical itu medium di antaranya. Saya ambil contoh terkait dengan supply chain drivers transportasi. Nah, untuk yang operasional, keputusan yang diambil setiap waktunya adalah terkait dengan keputusan routing. Jadi misalnya saya punya barang, saya harus ngirim barang, saya udah tahu titik-titiknya kemana, tapi mau pakai rute yang mana. Nah, itu keputusan operasional. Sementara menentukan titik tadi, supply chain network. Jadi hari ini tuh saya menservis yang mana saja, itu adalah keputusan strategis karena tidak mungkin diganti atau misalkan kita punya klaster transportasi gitu ya, itu tidak mungkin diganti setiap hari. Misalnya itu kita ganti tahun ini saya akan membagi transportasi saya untuk klaster 1, 2, 3 gitu ya, dan itu tidak mungkin diganti tiap hari karena cost-nya akan sangat besar dan untuk men-assign transporternya kan jadi sulit kalau berganti setiap saat gitu ya. Jadi keputusan terkait dengan supply chain network atau contoh yang lain adalah apakah barang ini saya perlu kirimkan langsung atau mungkin perlu melewati hub dulu gitu. Itu adalah keputusan terkait dengan supply chain network, itu biasanya sifatnya lebih ke strategis. Atau kalau mau diambil dalam skala yang lebih besar lagi, itu adalah supply chain networknya itu tadi. Jadi saya suatu vendor bisa memproduksi barang A, mau dikirim misalkan vendor di Jakarta, kemudian konsumen ada di Surabaya. Nah, keputusannya adalah saya mau ngirim barang dari Jakarta langsung ke Surabaya, atau mungkin barang ini saya kumpulkan dulu hubnya di Semarang, baru kemudian dikirim ke Surabaya. Nah, seperti jenis keputusan itu adalah keputusan strategis. Nah, keputusan taktikal itu keputusan apa gitu ya. Nah, keputusan taktikal itu biasanya adalah keputusan terkait dengan pemilihan moda transportasinya. Jadi kalau sudah ditentukan supply chain networknya seperti ini lebih baik pakai moda transportasi yang mana. Nah, untuk operasionalnya, kalau sudah menggunakan moda transportasi yang sudah tertentu tadi, rutenya mau lewat mana. Jadi biasanya keputusan operasional itu ditentukan setelah keputusan strategis dan taktikalnya sudah ditentukan. Jadi step pertama itu keputusan strategis dulu, kemudian yang kedua itu keputusan taktikal, itu adalah keputusan strategisnya.
Nah, makanya saya balik lagi, itu terkait dengan decision making ya. Jadi hampir di semua supply chain, di dalam setiap supply chain drivers, itu ada keputusan yang harus ada adik-adik ambil. Jadi kemarin misalkan kayak procurement, saya ambil procurement. Untuk memilih strategi apakah saya in-house atau mungkin outsource, atau saya akan minta supaya saya mengerjakan misalkan, itu termasuk keputusan strategis. Nah, tetapi memilih supplier mana atau nanti saya jumlah suppliernya tuh ada berapa, itu adalah keputusan taktikal. Nah, sementara keputusan operasionalnya adalah bagaimana nanti dengan supplier yang ada ini, cara saya untuk melakukan procurement kayak apa. Nah, itu adalah keputusan operasional. Jadi kemarin pada saat kita bahas procurement gitu, kita bahas secara tidak langsung juga tentang beberapa decision making di supply chain. Di green logistik juga dibahas, di transportasi juga dibahas. Jadi sebenarnya sudah secara otomatis sudah dibahas oleh adik-adik gitu ya. Jadi terkait dengan decision making yang ada di dalam supply chain. Nah, cuma sekarang kalau misalkan kita bicara tentang green supply chain gitu ya, itu nanti efek terhadap decision makingnya itu di mana? Nah, so far kayaknya yang sudah dibahas detail itu pada saat kita membahas tentang procurement, uh, green procurement gitu ya. Jadi ada kelompok 2 kalau nggak salah ya, sudah bahas tentang green procurement. Jadi kalau saya menerapkan aspek lingkungan ini, bagaimana nanti impact terhadap aktivitas procurement saya dan juga impact terhadap keputusannya seperti apa. Nah, itu sudah kita bahas di sana. Itu terkait dengan design dalam green supply chain. Nah, sekarang ada tambahan lagi, ada beberapa hal yang perlu jadi ini lebih ke, jadi pada saat data itu kemudian kita jadikan informasi, informasi itu akan kita gunakan untuk decision making, itu ada beberapa tools atau metode yang bisa digunakan. Jadi ini sebenarnya lebih ke cara mengkonvert informasi itu menjadi decision making. Jadi kalau kemarin adik-adik yang presentasi teknologi sudah membahas bagaimana mengkonvert data menjadi informasi dengan ICT, ya kan? Nah, sekarang untuk yang chapter decision making-nya ini, itu adalah bagaimana mengubah informasi ini sehingga akan bisa saya gunakan untuk mengambil keputusan. Metode apa saja yang saya gunakan gitu ya. Saya hapus dulu ya. Saya copy paste. Ini. Jadi kita sebagai orang TI, kalau kita lihat gambar ini, kita sebagai orang TI itu bersyukur ya, karena sebagian besar tool yang ada di sini itu sudah diajarkan di teknik industri, ya kan? Kelihatan ya? Itu memindah ini. Nah. Jadi di sini ada beberapa adik-adik tidak perlu ngapalin semua ya gitu ya. Karena di sini yang penting adalah adik-adik sudah tahu. Setidaknya ya, kalau boleh saya tik beberapa tool yang sudah adik-adik, harusnya kalau lulusan TI yang S1-nya TI ya, sampai S2-nya TI juga sudah paham. Jadi yang pertama kita belajar ini di ekonomi teknik, ya kan. Kemudian adik-adik juga belajar ini di teori keputusan, ya kan. Nah kemudian adik-adik juga belajar life cycle assessment di sistem lingkungan industri. Jadi harusnya di S1 juga udah diajarkan tuh gitu ya, sistem lingkungan industri. Dan juga adik-adik sudah belajar ANP, entah itu di OR atau di teori keputusan, sama deh kayaknya. Kemudian Oke, jadi untuk yang ini juga sebenarnya terkait dengan LCA, cuma mungkin poin yang untuk sosialnya ini yang nggak ada ya di LCA itu kebanyakan untuk lingkungan, tapi ada juga yang namanya sosial LCA, SLCA itu juga ada, tapi mungkin tidak diajarkan di S1. Nah, setidaknya adik-adik sudah ini sama nih LCA.
Cuma bedanya di situ adalah jadi ecological footprint itu biasanya pakai misalkan kita mau pakai CO2-nya aja atau mau pakai carbon footprint-nya gitu ya. Jadi kalau di LCA itu malah lebih besar daripada ecological footprint. Itu jadi kalau adik-adik lihat di sini sebagian besar adik-adik sebenarnya sudah sama ini kayaknya sudah belajar setidaknya valuation method sudah diajarkan. Nah, jadi setidaknya hampir sebagian besar gitu ya sudah diajarkan. Kalau saya ngajar di sistem lingkungan industri, selain mengajarkan LCA di S1, itu juga saya ajarkan tentang ekoefisiensi juga. Karena kadang sangat menarik menurut saya gitu ya. Kita tidak hanya menghitung LCA-nya aja, tapi juga kita bisa melihat peta ekoefisiensi. Jadi peta ekoefisiensi itu seperti ini. Jadi di sumbu X itu adalah kita bahas tentang dampak ini adalah value-nya, jadi value added-nya. Jadi value added itu bisa nilai barangnya atau mungkin cost-nya, terserahlah mau pakai indikator apa. Dan di sini itu adalah dampak lingkungannya. Sehingga bisa jadi kita bisa menemukan suatu proses yang value added-nya itu kecil tapi dampak lingkungannya besar. Nah, justru ini yang harus kita kurangi. Atau bisa jadi proses yang value added-nya itu besar tapi dampak lingkungannya kecil. Nah, ini yang kita prefer, yang kita inginkan. Yang ini yang kita hilangkan. Atau mungkin ya yang di tengah-tengah ini ya. Jadi antara value added dengan dampak lingkungannya itu linear hubungannya gitu ya. Nah, ini jadi adik-adik ini yang saya tunjukkan di sini tidak harus dipahami semuanya gitu, tapi sebenarnya adik-adik tahu bahwa ada tool yang nanti bisa kita gunakan untuk mengubah informasi itu menjadi suatu keputusan. Jadi adik-adik bisa menggunakan tool ekonomi atau bisa menggunakan tool terkait dengan lingkungan. Jadi kalau saya bilang yang cost benefit, contingent valuation methods, hedonic, kalau MCA ini bisa dipakai untuk sosial, lingkungan atau ekonomi juga bisa gitu ya. Kalau ini material intensity ini terkait dengan lingkungan. Kemudian ini yang ini lebih generik ya. Jadi tool OR ini itu lebih generik. Kemudian dan jadi ada tool yang terkait dengan ekonomi, ada tool yang terkait dengan lingkungan kayak LCA, ekoefisiensi sebenarnya SRG ini juga terkait dengan lingkungan. Kemudian ini KC juga lingkungan, IF juga LCSD juga lingkungan. Nah, ini mungkin yang terkait dengan sosial itu mungkin ini, yang ini terkait dengan lingkungan juga. Jadi sebenarnya kalau dari sosial memang belum terlalu banyak digunakan gitu. Jadi itu adik-adik kurang lebih untuk yang decision making itu adalah bagaimana di banyak yang kita tool yang digunakan itu adalah tool terkait dengan ya tadi evaluasi terkait finansial, juga terkait lingkungan dan juga terkait dengan sosial. Toolnya yang digunakan ada di sini, sudah saya jelaskan di sini. Secara singkat, adik-adik nggak perlu ngapalin, setidaknya adik-adik tahu apa yang menjadi yang adik-adik familiar gitu ya. Jadi kayak yang tadi yang saya jelaskan sudah pernah diajarkan di teknik industri. Jadi mungkin itu adik-adik yang bisa saya sampaikan pas ya 1 jam. Saya mentargetkan untuk review materi itu 1 jam. Jadi komplit lah sudah bahwa selama 7 pertemuan kita hari ini kita bisa menyelesaikan 1 buku terkait dengan green supply chain. Nah, harapan saya sih semoga ini bisa dijadikan bekal konsep buat adik-adik untuk nanti bisa dikembangkan. Ini saya berarti ada juga adik-adik yang sudah jadi ini ya praktisis ya, bisnis praktisis. Nah, bisa dikembangkan untuk bisnisnya atau bisa dikembangkan lagi untuk mengerjakan misalkan tesisnya. Jadi kalau bisa lah sekarang diarahkan ya dalam apapun mendesain sistem apapun gitu ya. Pertimbangkanlah aspek lingkungan, itu akan jauh lebih baik karena kita tidak mau melakukan kesalahan 2 kali kan ya. Karena dulu waktu revolusi industri
lingkungan nggak pernah dibahas. Nah sekarang kita tahu bahwa lingkungan itu memberikan apa yang kita aktivitas ekonomi itu memberikan dampak juga untuk lingkungan, maka ya kita juga sekarang harus evaluasi gitu. Jadi kita berusaha untuk the pro, avoid the future problem gitu. Jadi kalau bisa solusi yang kita tawarkan sekarang itu tidak create another problem di masa depan gitu. Oke, mungkin itu apalagi ya. Jadi teorinya cukup itu. Nanti untuk ujiannya silahkan dibaca-baca lagi adik-adik. Mohon maaf ya, tadi ada uh, bukan tamu ya, tapi ada teknik dari DPMI gitu ya ke rumah saya. Oke, lanjut. Oke, jadi terkait dengan tadi adik-adik sudah mempelajari satu buku terkait dengan Green Supply Chain, sudah mempelajari tentang semua baik itu mulai dari konsepnya, kemudian detail untuk planningnya sampai ke setiap supply chain driversnya bagaimana itu kita bisa mengimplementasikan dari tradisional menjadi green. Mulai dari, saya ulangi ya, mulai dari enablernya, kemudian procurement-nya, kemudian transportasinya, produksinya tadi sudah saya bahas sedikit, kemudian reverse logistiknya, termasuk ada green packaging sudah dibahas juga di transportasi, kemudian decision making dan teknologinya. Nah sehingga harapannya tadi itu bisa diterapkan, pengetahuan yang ada didapatkan di kuliah ini bisa diterapkan untuk baik itu untuk bisnis yang adik-adik jalankan saat ini atau untuk tesisnya. Jadi saya sangat menyarankan sekali sekarang kita mulai berubah lah gitu ya. Jadi jangan hanya profit aja yang kita kejar gitu ya. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana nasib generasi ke depan kita. Itu seperti apa, jangan sampai kita itu merugikan generasi kita berikutnya gitu. Jadi oleh karenanya mindset terkait dengan green sustainability itu harus diterapkan dan juga harus diimplementasikan apapun adik-adik nanti mau mendesain apapun itu gitu ya. Jadi mindset itu tuh perlu diterapkan, perlu ditanamkan, perlu diimplementasikan sehingga kita tidak mengambil keputusan yang dalam tanda petik kurang tepat atau keputusan yang merugikan generasi mendatang. Jadi mungkin itu dan materi-materi itu nanti akan saya ujikan. Nah, saya ujikan di ujian akhir. Nanti jadwalnya akan mengikuti jadwal ujian S2. Jadi nanti tinggal kita karena kita alhamdulillah sudah selesai ya untuk yang ini, cuma nanti jadwalnya mengikuti jadwal ujian sehingga adik-adik nanti perlu bersabar saja, bersabar nunggu jadwal ujiannya nanti mau kapan kita akan ikuti itu dan sifatnya tidak take home ya adik-adik. Jadi untuk ujian ini sifatnya tetap online gitu ya. Jadi perubahannya online dan nanti akan kita lakukan di Google Classroom gitu. Jadi nanti adik-adik datang secara online seperti ini di kelas ini di Google Classroom. Dan nanti soal akan saya kirimkan melalui Google Classroom juga. Dan nanti adik-adik mengembalikan submit soal di Google Classroom juga. Dan itu pengembalian jawabannya itu dalam waktu yang ditentukan. Jadi misalkan kita ujian dari jam 8 sampai jam 10. Jadi sebelum jam 10 harus sudah disubmit di Google Classroom. Kalau ada yang terlambat, jadi saya tungguin. Saya tungguin. Jadi kalau biasanya kalau saya tungguin nggak akan ada yang terlambat gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan ada kendala misalkan mati lampu atau apa, maka nanti ujiannya akan saya ganti dengan ujian oral. Jadi ujian apa sih namanya oral itu ujian lisan gitu ya. Jadi kalau ujian normalnya adalah ujian tulisan, nanti kalau misalkan ada kendala, misalkan tiba-tiba waktu ujian lampu mati, jadi nggak bisa submit nggak bisa submit jawabannya misalnya, ini contoh aja. Karena saya pernah kejadian juga pas diundang acara tiba-tiba listrik mati gitu ya. Jadi ya perlu dipikirkan juga akhirnya skenario kalau listrik mati gitu. Sehingga untuk yang itu nanti untuk ujian susulan tetap ada. Jadi gitu ya adik-adik ya mungkin informasinya. Nah biasanya di minggu terakhir itu ada apa namanya
di minggu terakhir itu ada link untuk survei kuliah. Cuma karena kita ini lebih duluan cepat selesai gitu ya. Nah, nanti mungkin ketua kelas atau nanti pihak admin akan kontak saya dan nanti linknya akan saya berikan lewat ketua kelas ya, Mas Fakhrudin. Nanti mohon nanti disebarkan ke adik-adik. Jadi kita masih punya tanggungan course survei gitu, link course survei nanti silakan diisi. Mungkin akan diberikan di minggu ke-6 atau minggu ke-7 kuliah jadwal normal ya. Kita kan jadwalnya tidak normal gitu. Nah, kita lebih cepat. Nah, tapi alhamdulillah karena dengan lebih cepat ini sudah menyelesaikan kuliah ini sebelum Lebaran. Jadi setidaknya sudah mulai inilah rilis lah ya, rilis itu apa ya? Bebannya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Jadi nanti semoga nanti adik-adik bisa lebih fokus setelah Lebaran ke mata kuliah yang lain. Oke, udah jam 9, kemudian jam 9 juga saya ada acara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya ya. Silakan Mas Fakhrudin. Salah satunya kan logistik ya. Saya terpikirkan salah satunya misalkan yang banyak dilakukan di era teknologi sekarang itu kan melalui online. Misalkan barang-barang dari Cina, tapi kok bisa harganya murah ya, padahal itu kan dikirimnya jauh gitu. Nah itu kok tetap kita bisa kalah bersaing gitu dan dibandingkan dengan misalkan tetangga terdekat kita Malaysia dan negara-negara yang lain. Nah itu mungkin seperti apa itu metodenya gitu. Kesimpulannya mungkin nanti adik-adik bisa eksplor lebih jauh ya. Jadi saat ini mungkin saya nggak bisa bahas terlalu banyak untuk hal itu. Kesimpulannya adalah karena di Cina itu biaya produksinya itu rendah. Kenapa? Karena raw material dan SDM-nya, biaya labor force itu jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain. Sehingga itulah yang menyebabkan jadi dia biaya pokok produksinya rendah, sehingga dia bisa punya competitive advantage dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan di satu sisi sistem logistik Cina itu udah luar biasa. Jadi mungkin saya boleh informasikan salah satu yang jadi pionir dunia itu, saya kok lupa lagi namanya apa sih. Jadi saya lupa namanya, nanti kalau ingat saya informasikan. Jadi dia di Cina, di perusahaan ini itu punya, perusahaan ini baru berkembang. Memang saat ini belum, di Indonesia itu masih apa ya namanya, tujuan mereka adalah tidak ingin menjadi perusahaan yang kasarannya nomor satu. Dia tidak ingin menjadi perusahaan yang nomor satu, tapi goalnya dia adalah menjadi perusahaan yang paling lama yang bisa survive. Itu perusahaan logistik ya. Nah, di Cina perusahaan ini sudah sangat bagus sekali. Jadi di Cina sendiri itu punya 25 warehouse yang itu 100% totally unmanned. Jadi tidak ada satupun, jadi yang 25 warehouse itu tidak ada satupun orang yang dipekerjakan di situ. Semuanya serba otomatis menggunakan teknologi dan mesin. Jadi bisa bayangin kan ya. Dan itu warehouse-nya itu bukan warehouse yang kecil ya, tapi warehouse, bayangkan, adik-adik bisa bayangkan tuh kayak regional distribution warehouse. Jadi dia punya 25 RDC, regional distribution warehouse, yang 100% unmanned gitu. Jadi tanpa ada bantuan manusia sama sekali. Nah, jadi di satu sisi raw materialnya itu ada di Cina, labor force-nya rendah, dan mereka punya teknologi yang bisa mencapai efisiensi tinggi, sehingga makanya biaya produksinya itu jauh lebih rendah. Dia punya competitive advantage, dan dari sisi birokrasi pemerintahnya itu memang kan sangat membantu untuk Cina bisa mengekspor besar-besaran keluar kan, gitu. Itu jadi beberapa faktor yang berkontribusi kenapa biaya Cina itu bisa kasarannya tuh secara tidak masuk akal lebih rendah daripada negara-negara yang lain. Gitu Mas Fakhrudin. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, tentang supply chain, kenapa kok bisa lebih rendah di tangan konsumen ya? Kita harus nge-trace itu di setiap supply chain driversnya itu kayak apa, mereka tuh melakukan kayak apa, gitu, dicek untuk supply chain driversnya. Oke, ada lagi? Baik, mungkin kalau tidak ada, di kesempatan kali ini, karena kesempatan terakhir kita ketemu ya,
ketemu online gitu ya, padahal belum pernah ketemu in person juga ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin atau perbuatan yang kurang berkenan buat adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan di sini, diskusi kita selama 7 pertemuan ini bisa bermanfaat gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf dan selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga selamat nanti kalau masih diberi kesempatan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diberi keberkahan. Amin. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik. Mungkin saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin juga Bu.